Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa Leveling Up with Skill, di mana di part sebelumnya kita sudah melihat Kang Taesan yang sudah memasuki lantai 2 dari labirin. Kini dia diperhadapkan dengan segerombolan goblin. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal kali ini kita melihat Kang Taesan yang menggunakan busur untuk menyerang para goblin yang menerjang menuju ke arahnya. Satu goblin pun tumbang, tetapi dua dari goblin itu mampu menerobos serangan dari Kang Taesan. Saat goblin itu mendekat dan melancarkan sebuah serangan, Taesan pun langsung mengeluarkan perisainya untuk menahan serangan itu. Dan setelah itu Kang Taesan pun langsung menyerang balik goblin itu dengan menghantamkan perisainya tepat di wajah goblin itu, sehingga goblin itu menjadi goblin geprek. Setelah Kang Taesan mengalahkan goblin sebelumnya, bala bantuan dari gerombolan goblin itu pun kembali datang. Diperlihatkan ada dua goblin yang menggunakan pedang mencoba melompat ke arah Kang Taesan, dan salah satu goblin itu menggunakan sebuah longsword. Sontak Kang Taesan pun tertarik dengan senjata itu. Kang Taesan pun langsung mengeluarkan tongkat sihirnya yang dia temukan sebelumnya di ruang rahasia ada di lantai 1. Dia pun langsung menyerang kedua goblin itu menggunakan magic, yaitu fireball. Seketika sebuah ledakan besar terjadi di sana, dan serangan itu mampu mengalahkan semua goblin yang ada di sana. Kini Kang Taesan pun sedang melihat senjata rampasannya yang diambil sebelumnya dari kawanan goblin itu. Senjata yang pertama adalah Rusty Sword, memiliki attack power tambah 2. Itu bisa digunakan entah bagaimana. Kemudian yaitu Wooden Shield, memiliki defense tambah 3. Ini kecil, itu dapat menangkis sebagian besar serangan, tetapi serangan berat mungkin akan menghancurkan perisai itu. Lanjut, tak lama dari itu, kini Kang Taesan menemukan sebuah ruangan dan langsung memasukinya. Ruangan itu bernama Altar Rakiratas, dan dijelaskan bahwa di sini Kang Taesan adalah orang pertama yang menemukan ruangan ini, sehingga dia mendapatkan bonus penemuan pertama, yaitu intelligence secara permanen meningkat sebesar 1 poin. Dan mananya secara permanen meningkat sebesar 2 poin. Dijelaskan bahwa para dewa labirin memiliki beberapa kepribadian, yaitu dewa yang menguntungkan atau memusuhi para player. Player target ejekan atau belas kasihan mereka, namun sebagian besar dewa menganggap player hanya sebagai sebuah mainan. Kemudian Kang Taesan pun mengatakan, Rakiratas, bukankah dia dewa strife and death? Aku bisa merasakannya di balik pintu ini ada kekuatan yang lebih gelap dan lebih berat dari apapun. Kemudian jendela notif pun muncul, Altar Rakiratas, altar yang dibuat oleh mereka yang melayani Rakiratas. Itu adalah pintu gerbang menuju dewa. Rakiratas dapat menggunakan pengaruhnya di sini. Kemudian jendela subquest pun muncul. Rakiratas ingin mengujimu yang datang ke altarnya. Jika kamu ingin menerimanya, kamu akan diuji. Akan ada hadiah jika kamu lulus. Kemudian ada keterangan bahwa hadiah akan diputuskan oleh Rakiratas setelah mengevaluasi kinerjamu. Sontak Kang Taesan pun mengatakan, aku bukan pengecut, aku akan menerimanya. Seketika aura merah pekat muncul di hadapan Kang Taesan, dan aura itu pun membentuk sebuah pintu dimensi, dan dari dalamnya muncul seseorang yang menggunakan armor besi yang berat dengan 2 tanduk di kepalanya. Dia menggunakan sebuah senjata pedang. Dia adalah pelayan dari Rakiratas bernama Fake. Dan di sini misi dari Kang Taesan adalah mengalahkan pelayan tersebut. Sontak si Fake ini langsung menyerang Kang Taesan. Dengan sekali lompatan, dia mampu menjangkau tubuh dari Kang Taesan dan menebaskan pedangnya. Kang Taesan pun menahan serangan itu menggunakan perisainya. Tetapi saking kuatnya serangan itu, meskipun telah ditangkis, Kang Taesan masih menerima kerusakan sebanyak 25 poin. Kang Taesan pun berpikir bahwa tidak ada gunanya menggunakan perisai pada pertarungan ini. Dia langsung mengganti perisainya itu dengan pedang. Kini Kang Taesan sudah menggunakan 2 buah pedang untuk bertarung. Setelah itu Kang Taesan pun langsung maju melompat menyerang si Fake itu. Tetapi di sini sang kesatria masih mampu menahan serangan dari kedua pedang Kang Taesan. Lanjut, Kang Taesan pun memberikan serangan yang lain.
Namun serangan itu tidak berdampak apa-apa kepada si kesatria dengan rentetan serangan yang dikeluarkan oleh Kang Taisan. Di sini Kang Taisan sadar bahwa sang kesatria itu jauh lebih kuat darinya. Dia kini coba memikirkan cara untuk dapat mengalahkannya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kini Kang Taisan mampu melayangkan sebuah serangan kepada si kesatria, dan setelah itu mereka berdua sama-sama mengambil jarak. Kemudian si kesatria pun mengambil pedang yang ditancapkan oleh Kang Taisan sebelumnya. Kemudian dia melemparkan pedang itu kembali kepada Kang Taisan. Setelah itu dia melanjutkan pertarungan kembali. Kini sang kesatria melesatkan sebuah tebasan yang dahsyat. Namun di sini Kang Taisan masih mampu menangkis serangan itu, tetapi serangan itu terlalu kuat. Dan seperti sebelumnya, meskipun serangan itu ditangkis, Kang Taisan masih mendapatkan dampak kerusakan. Dan serangan itu pun menghempaskan Kang Taisan sehingga menabrak dinding yang ada di belakangnya. Kini Kang Taisan pun berpikir bahwa serangan pedang yang lebih rapi dan lebih berani. Di atas semua itu rasanya seperti serangan pedang dari seorang kesatria yang terlatih. Ini pertama kalinya aku memegang senjata tapi aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Wah, kalau skillnya dimaksimalkan, apakah hal itu bisa terjadi? Aku juga ingin belajar caranya itu. Di labirin setiap gerakan dan tindakan dievaluasi. Setelah level tertentu, setiap kemampuan digambarkan sebagai sebuah skill. Dan mungkin itu adalah skill paling canggih yang bisa dimiliki seseorang. Seketika aura biru meluap-luap keluar dari tubuh Kang Taisan. Dan kini dia sudah mengeluarkan tongkat sihirnya. Dia melancarkan sihir fireball kepada si kesatria. Namun serangan itu masih terlalu lemah dan dapat dibelah dua oleh sang kesatria dengan sekali ayunan pedang. Namun ternyata itu adalah sebuah serangan pengalihan yang dilancarkan oleh Kang Taisan, karena kini Taisan sudah berada di belakang sang kesatria itu. Kang Taisan pun mendaratkan serangan telak tepat di belakang sang kesatria. Namun nampaknya serangan itu tidak berdampak signifikan. Pertarungan pun semakin seru. Jual beli serangan dilakukan oleh keduanya. Dan semua skill yang dimiliki oleh Kang Taisan dikeluarkan secara berturut-turut dengan sebuah rentetan serangan. Kini mereka berdua pun terlihat kelelahan. Nampak di sisi Kang Taisan maupun di sisi sang kesatria kini sama-sama sudah berlutut. Nampaknya pertarungan ini sudah mencapai tahap akhirnya. Mereka berdua pun sama-sama menerjang, tetapi si kesatria mampu melancarkan serangan lebih dulu, sehingga serangan itu menembus perut dari Kang Taisan. Namun Kang Taisan tidak mau menyerah begitu saja. Dia melancarkan serangan dari kedua pedangnya dan menancapkan pedang itu tepat di leher sang kesatria, sehingga membuat kepala dari si Fake ini pun terpotong. Di saat-saat terakhirnya, Fake masih sempat berkata bahwa itu adalah pertarungan yang hebat. Dan kini jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Taisan. Kamu telah menang melawan pelayan Raki Ratas. Kamu telah memperoleh banyak sekali XP. Kamu sekarang pindah ke tingkat berikutnya. Kamu telah berevolusi menjadi bentuk terbaikmu. Kamu sendirian mengalahkan lawan yang kuat. Spiritual Ascension telah diaktifkan. Nampaknya karena Kang Taisan sudah naik level, kini luka-lukanya pun sembuh. Dan setelah itu Kang Taisan pun mengecek jendela statusnya. Kini Kang Taisan sudah berada di level 6. Staminanya 190, mananya 22, strength 27, intelligence 25, agility-nya 40, offensive bertambah 5 dan defense bertambah 2. Dan ada keterangan bahwa player dalam bentuk terbaiknya. Kang Taisan mengatakan bahwa total peningkatan status poinnya adalah sebanyak 17 dan ditambah 30 stamina dan 5 mana. Namun di sini Kang Taisan berpikir kenapa monster itu tidak menjatuhkan sebuah equipment, karena dia sangat mengharapkan itu. Tetapi setelah mengatakan itu, jendela notifikasi pun muncul kembali bahwa Raki Ratas memberimu hadiah. Dan ternyata hadiah yang didapatkan oleh Kang Taisan adalah sebuah Raki Ratas Sword. Bilah pada pedang ini berwarna merah. Ini adalah pedang yang digunakan oleh mereka yang menyembah Raki Ratas, pedang yang diwarnai merah oleh darah pengorbanan. Namun nampaknya di sini Kang Taisan masih belum percaya dengan hadiah yang didapatkannya itu, karena hadiah sebesar ini bisa ditemukan di lantai kedua. Dan bukan cuma itu saja hadiah yang diterima oleh Kang Taisan. Dia juga mendapatkan sebuah skill pasif baru. Skill ini bernama Evidence of Struggle.
Dia mendapatkan skill ini karena telah membuktikan semangat bertarungnya ini bisa diperkuat dari pertarungan dengan musuh. Setelah itu, ruangan itu pun bergetar. Seketika jendela notifikasi berwarna orange muncul di hadapan Kang Taesan. Itu adalah sebuah penawaran dari Raki Ratas. Dia menawarkan kontrak apostel kepada Kang Taesan. Namun Kang Taesan pun berpikir tampaknya bahkan para dewa harus menanggung hukuman jika ingin memberikan pengaruhnya kepada player. Sepertinya Raki Ratas ingin menjadikannya apostel bahkan dengan menerima hukuman. Tetapi bahkan jika itu diusulkan sebagai bantuan pihak lain adalah dewa, dia telah mengintensifkan cobaan secara sewenang-wenang dan bertindak sembarangan. Apakah benar-benar menguntungkan bagiku untuk menerima tawaran dari makhluk seperti itu? Bahkan jika itu ditawarkan dengan niat yang baik. Namun Kang Taesan berpikir bahwa ini berpotensi menghabiskan seluruh hidupnya digunakan sebagai mainan atau budak dari dewa. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Kang Taesan adalah dia harus menolak tawaran itu. Namun setelah itu jendela notifikasi yang lain muncul. Kini subquest dimulai kembali. Raki Ratas ingin memberimu percobaan lagi. Mengakui kinerjamu yang luar biasa dalam mengatasi percobaan sebelumnya. Syarat, bunuh musuh di lantai 2 dan 3 dan kembali. Hadiahnya adalah hanya Raki Ratas yang akan menentukan berdasarkan kinerjamu. Namun di sini Kang Taesan kembali menolak subquest itu. Namun jendela subquest itu kembali muncul. Nampaknya di sini Kang Taesan mau tidak mau harus menerima subquest itu. Jadi dia pun menerimanya agar jendela notifikasi itu bisa menghilang. Setelah itu Kang Taesan pun menuju ke tempat si Pak Tua di mana si Pak Tua itu berdagang. Niat Kang Taesan kali ini adalah datang untuk membeli sebuah potion. Namun setelah itu Pak Tua melihat pedang yang ada di pinggang Kang Taesan. Ia pun mengatakan, apakah kamu mendapatkannya dari Raki Ratas cabul itu? Sepertinya dia terobsesi denganmu karena dia suka bertarung. Nampaknya di sini si Pak Tua mengenal siapa Raki Ratas. Dia pun menjelaskan bahwa kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak orang berbakat yang mati karena kebiasaan dari dewa gila itu. Kemudian Kang Taesan di sini ingin menggali informasi lebih lanjut tentang Raki Ratas. Dia pun menanyakan kepada si Pak Tua bahwa apa kau mengetahui kontrak apostel itu. Si Pak Tua itu pun kembali menanyakan bahwa apa kau menerima kontrak seperti itu. Kang Taesan pun menimpali dia menerima kontrak itu, tetapi dia menolaknya karena tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Si Pak Tua pun mengatakan bahwa itu keputusan yang baik, bukan perkara mudah untuk memutuskannya. Kontrak pria itu dia telah melakukannya berkali-kali. Dan maafkan aku jika aku tidak memberikanmu penjelasan yang lebih lanjut. Yang bisa kulakukan untukmu adalah memenuhi peranku sebagai pemilik toko. Aku tidak bisa melakukannya lebih dari itu. Itu ketentuan kontrakku di dalam labirin ini. Dan setelah itu Kang Taesan pun pergi dari tempat itu. Kini Shin memperlihatkan Kang Taesan yang sudah berada di tempat perburuan. Dia mencoba membuat keributan untuk memancing para goblin keluar. Dan cara itu pun berhasil. Kini para gerombolan goblin pun keluar dan mencoba menyerang Kang Taesan secara bersamaan. Namun nampaknya kemampuan Kang Taesan kini sudah jauh di atas rata-rata. Dengan sekali gerakan, dia mampu menumbangkan 4 goblin. Dan kemudian dia melanjutkan membantai sisa goblin yang ada di sana. Namun setelah itu, tanpa diduga-duga, ternyata Kang Taesan menemukan sebuah ruang rahasia. Dia pun memasuki ruang itu dan terlihatlah jendela notifikasi bahwa Kang Taesan telah menemukan makam seorang warrior. Hadiah karena telah menemukan makam itu adalah intelijen secara permanen meningkat 1 dan mana meningkat sebanyak 2 poin. Setelah itu Kang Taesan pun menyentuh batu nisan yang ada di sana. Seketika cahaya warna-warni pun terpancar di atas kepala dari Kang Taesan. Dan dari balik cahaya itu muncullah sebuah hantu yang imut-imut. Namun setelah mengatakan salam kepada Kang Taesan, hantu itu pun langsung kembali ke batu nisan. Kemudian Kang Taesan pun kembali mencoba memegang batu nisan itu. Dan kejadian sama kini kembali terulang. Nampaknya Kang Taesan jengkel melihat hal itu. Kini dia kembali menyentuh batu nisan itu agar hantu itu keluar. Dan seketika setelah hantu itu keluar, dia pun langsung menangkapnya. Dengan ekspresi jengkel, Kang Taesan mengatakan, "Berhentilah bercanda dan berikan aku sebuah quest." Setelah kejadian itu, Kang Taesan pun mengobrol dengan roh kecil itu. Namun setelah obrolan yang panjang,
Nampaknya di sini si hantu kecil itu tidak ingin memberikan quest kepada Kang Taisan. Kang Taisan pun beranjak untuk pergi dari ruangan itu. Tetapi di saat dia akan pergi, hantu kecil itu melihat pedang yang ada di pinggang dari Kang Taisan. Dia pun langsung terkejut dan mendekati Kang Taisan. Dia berkata, "Bukankah itu pedang milik Raki Ratas? Bagaimana kau bisa memilikinya?" Kang Taisan pun menjelaskan bahwa tentu saja karena aku lulus dari ujiannya. Sontak hal itu pun membuat si hantu kecil berubah pikiran. Dia akan memberikan sebuah quest kepada Kang Taisan. Kemudian lanjut, si hantu kecil itu pun menjelaskan kisah hidupnya bahwa dia pernah menjadi seorang warrior yang hebat. Seseorang yang dikatakan mencapai lantai terdalam lebih cepat dari siapapun dan akan segera menaklukkan labirin. Tetapi saat dia menerobos ke lantai terdalam seperti itu, dia bertemu dengan musuh yang sangat tangguh dan kembali ke lantai 10 dan beristirahat sejenak di sana. Tetapi saat dia bersantai, dia pun tertidur dan tanpa dia sadari, ternyata di sana ada bos dari lantai 10 dan membunuh si warrior itu saat dia sedang tertidur. Ini adalah sebuah kisah yang sangat konyol, di mana warrior yang sangat hebat mati karena dia teledor. Sontak hal itu pun membuat dendam di hati si hantu kecil. Dia pun memberikan quest kepada Kang Taisan untuk membunuh bos di lantai 10 agar dendamnya itu bisa terbalaskan. Dan hadiah dari penyelesaian quest itu adalah ditentukan berdasarkan mood dari warrior. Sontak Taisan pun berpikir bahwa itu berarti dia bisa memilih untuk tidak memberikannya kepadaku jika dia tidak menyukainya. Tetapi tetap saja quest adalah quest. Kalau dipikir-pikir, apakah quest ini berantai? Setelah itu Kang Taisan pun menerima quest itu dan dia berencana pergi meninggalkan ruangan itu. Namun setelah pergi, ternyata si hantu kecil itu mengikuti Kang Taisan. Dia pun duduk di atas kepala Kang Taisan dan kini sang MC pun mempunyai teman seperjalanan. Setelah di perjalanan, ternyata si hantu kecil ini tidak bisa diam. Dia terus saja mengoceh sampai itu sangat mengganggu Kang Taisan. Si hantu kecil ini pun menyombongkan bahwa dia adalah putra tertua dan mewarisi sebuah kekaisaran, dan dia sangat luar biasa dalam ilmu pedang dan kecerdasan. Tetapi Kang Taisan menimpali perkataannya itu bahwa meskipun begitu kau mati saat sedang tertidur. Hal itu pun membuat jengkel si hantu kecil karena itu adalah sebuah penyesalan yang sangat besar di hatinya. Lanjut, kini Kang Taisan pun melanjutkan perburuan. Kini dia sudah berada tepat di depan ruangan bos dari lantai 2. Tetapi ada sangat banyak goblin di sana yang menjaga pintu itu. Namun seperti yang diketahui bahwa goblin itu bukan lagi apa-apa di mata Kang Taisan. Pertarungan singkat pun terjadi dan itu merupakan sebuah pembantaian yang dilakukan Kang Taisan kepada goblin-goblin itu. Setelah membersihkan para kawanan goblin itu, Kang Taisan pun tidak langsung masuk ke dalam ruangan bos. Seperti biasanya, dia mencari sebuah ruang rahasia sebelum menyelesaikan lantai 2. Dan setelah menemukan ruangan rahasia itu, kini Kang Taisan pun berada di dalam. Namun nampaknya banyak sekali perangkap yang tersedia di sana. Di langit-langit ruangan itu dipenuhi dengan perangkap panah. Dan kemudian ada juga jebakan lantai yang tenggelam. Dan yang terakhir adalah jebakan dinding yang bergerak. Setelah menganalisis ruangan itu, kini Kang Taisan pun bersiap untuk melesat. Dan dengan sangat terampil, Kang Taisan sangat mudah melewati semua jebakan itu. Dia pun kini sudah berada di depan tuas dan langsung menariknya untuk menonaktifkan semua perangkap yang ada di sana. Kemudian dia membuka kotak hadiah dari ruangan rahasia itu. Kali ini hadiah yang didapatkannya adalah Spring Holding Ring. Equipment itu memiliki efek menambah mana sebanyak 5 poin. Sebuah cincin yang terkandung di dalam pegas tersembunyi jauh di dalam. Ini mengeluarkan aroma halus dan murni. Sontak si hantu kecil yang melihat semua itu penasaran. Dan dia kini bertanya kepada Kang Taisan bahwa siapa kamu sebenarnya. Namun Kang Taisan hanya menjawab bahwa bisa kamu memahaminya jika aku mengatakan bahwa aku adalah orang yang kedua. Sontak pernyataan itu pun membuat semakin bingung di hati hantu kecil ini. Dan Kang Taisan pun melanjutkan perkataannya bahwa lupakan saja itu jika kau tidak bisa memahaminya. Kang Taisan pun berkata dalam hati dia nampaknya tidak tahu apa-apa. Kalau begitu kurasa Beswar Uroboros
hanya dapat diperoleh setelah mencapai lantai 85. Dan kini dia memperhitungkan waktu sejak Kang Taisan ini memasuki labirin ternyata sudah terlewati 10 hari. Dan kini Kang Taisan mencoba mengecek komunitas dan dia mengobrol dengan orang-orang yang ada di sana, termasuk Li Tae dan juga Kang Jun. Orang-orang di sana menceritakan pengalamannya mengalahkan monster yang ada di lantai 1. Ternyata kebanyakan dari player solo masih berada di lantai 1. Dan di sini Kang Taisan pun membantu para player itu dan sembari dia menjelaskan cara mengalahkan monster itu dengan mudah. Dan di sini Kang Taisan berpikir bahwa semakin banyak player yang selamat dari labirin solo, maka akan semakin baik pula, karena itu bisa menjadi modalnya untuk menaklukkan monster yang akan menyerang mereka di masa depan nanti saat dia kembali ke bumi. Di scene awal pada chapter kali ini, kini Kang Taisan sudah berada di depan ruangan bos. Dia berniat untuk mengalahkan bos itu lalu melanjutkan naik ke lantai 3. Setelah memasuki ruangan itu, kini di hadapan Kang Taisan telah muncul goblin yang memegang gada besar dan juga ada goblin penjaga. Si goblin gada ini memerintahkan kepada goblin penjaga untuk menyerang Kang Taisan. Seketika goblin penjaga itu menyerang Kang Taisan. Namun seperti biasa serangan itu masih dapat ditangkis oleh Kang Taisan menggunakan sebuah perisai. Dan setelah menahan serangan itu, lagi-lagi kita diperlihatkan Kang Taisan yang sangat hobi membuat goblin geprek. Setelah melihat penjaganya dikalahkan, goblin gada pun langsung melancarkan sebuah serangan. Seketika aura yang sangat besar menyelimuti seluruh tubuh dari Kang Taisan. Nampaknya itu adalah sebuah sihir ilusi, karena kini Kang Taisan sudah berada di sebuah tempat. Dia seperti berada dalam sebuah gua dengan tumpukan mayat-mayat yang sangat banyak di depannya. Mayat-mayat itu pun mencoba menyerang Kang Taisan. Namun di antara para mayat itu ternyata diperlihatkan sosok Li Tae juga muncul. Dan kini nampaknya Kang Taisan sudah tenggelam dalam kepungan para mayat-mayat itu. Tetapi nampaknya cara seperti itu tidak berpengaruh kepada Kang Taisan. Kini Kang Taisan sudah kembali ke dunia nyata dan dia mampu menebas dan menghilangkan serangan dari goblin gada. Dengan sangat percaya diri, Kang Taisan pun maju dan menghajar goblin gada itu. Goblin gada itu pun dibuat tidak berdaya dan dengan mudah Kang Taisan mengalahkannya. Kini Kang Taisan pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke lantai 3 dari labirin. Dia kini meminum sebuah potion dari hadiah penyelesaian lantai 2. Potion itu meningkatkan mana secara permanen sebesar 10 poin. Dan setelah sampai di lantai 3, quest pun muncul seperti pada lantai-lantai sebelumnya, di mana seseorang harus mengalahkan bos untuk menyelesaikan lantai 3. Tetapi hadiah kali ini adalah potion peningkat stamina level awal dan ada hadiah rahasia yang belum diketahui apa itu. Kini lanjut pun Kang Taisan kembali berkunjung ke tempat si Pak Tua menjual barang dagangannya. Nampaknya di sini Pak Tua saling mengenal dengan si hantu kecil. Mereka pun membahas masa lalu. Namun perbincangan mereka berakhir saat Kang Taisan mengeluarkan seluruh barang jarahannya di lantai 2 dan berniat untuk menjual itu semua kepada si Pak Tua. Dan setelah itu Kang Taisan pun menukarkan semuanya dengan sebuah glove yang dapat menambah attack powernya sebanyak 2 poin. Dan dia juga membeli sebuah bronze shield yang berwarna hijau seperti tempurung dari kura-kura. Lanjut setelah itu, kini Kang Taisan sudah melakukan perburuannya kembali. Dia dengan sangat santai menghajar semua goblin dan hanya memerlukan waktu yang sangat singkat untuk menghancurkan 2 peleton dari goblin itu. Setelah itu dia pun lanjut mengobrol dengan si hantu kecil. Di sini si hantu kecil menjelaskan beberapa informasi yang dia miliki. Si hantu kecil ini menjelaskan bahwa para dewa bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Dewa yang bertanggung jawab atas kemenangan, dewa yang bertanggung jawab atas kekalahan. Tetapi ada juga dewa yang bertanggung jawab atas 2 wilayah atau lebih seperti Rakiratas yang bertanggung jawab atas pertarungan dan kematian. Dewa konseptual yang bertanggung jawab atas konsepsi, dan dewa kepercayaan yang terbentuk dari kepercayaan, dan seterusnya. Ada bermacam-macam di antaranya. Kemudian Kang Taisan mengajukan pertanyaan kepada si hantu kecil bahwa keberadaan macam apa para dewa di tempat ini. Si hantu kecil pun lanjut menjelaskan bahwa para dewa itulah yang membantu mendesain labirin
Dan kemudian si hantu kecil pun menanyakan kepada Taisan bahwa apa kamu ingat jendela sistem yang kamu lihat saat memasuki tempat ini bukan? Dahulu kala tempat ini adalah labirin yang diciptakan oleh seorang penyihir yang luar biasa. Ada rumor bahwa dia akan mengabulkan keinginan siapapun yang menaklukkan labirin ini. Sulit bagi penyihir untuk membuat labirin ini sendiri. Jadi dia bertemu dengan makhluk transendental dan menyampaikan rencananya. Ya, rencana yang dia inginkan adalah untuk membuat labirin besar, menara yang mengarah ke bawah tanah. Dan si penyihir pun itu bertanya kepada mereka apakah mereka ingin melihat ketika banyak kesatria dan pahlawan mencoba menaklukkan tempat ini. Tantangan untuk melakukan pertarungan bagi mereka yang harus mempertaruhkan hidup mereka, juga kematian yang sia-sia yang harus mereka derita. Dan di sini Kang Taisan pun berkata sepertinya para dewa sangat menyukai ide itu. Mereka sangat menyukai ide dari orang gila seperti itu dan memberikan dukungan penuh mereka kepada sang penyihir. Si hantu kecil pun menjawab, begitulah cara mereka menghabiskan waktu mereka yang berarti untuk merencanakan tempat ini yang disebut sebagai labirin. Labirin yang dibuat dengan susah payah oleh para dewa akhirnya didirikan. Tempat itu jauh di bawah sana. Itulah dasar dari tempat ini. Mereka yang memasuki labirin akan diidentifikasi melalui tes, perhatian dan nilainya akan dinilai. Mereka akan menawarkan kontrak kepada orang yang paling mereka sukai dari orang lain. Itulah yang disebut sebagai kontrak apostel. Namun di sini Kang Taisan menyelah dan bertanya kepada si hantu kecil, apakah itu sesuatu yang buruk jika kita menerima sebuah kontrak itu? Si hantu kecil pun menjawab bahwa jika seseorang menjadi seorang apostel, orang itu akan diberkahi dengan skill sebanyak yang dicintai oleh para dewa. Mereka juga akan membantu orang tersebut dengan memberikan hadiah yang lebih baik dari yang pernah diterima orang itu sebelumnya. Dan kemudian Kang Taisan kembali menyela bahwa lalu apa kelemahannya. Si hantu kecil pun kembali melanjutkan bahwa jiwamu akan menjadi milik dewa itu. Juga dewa lain tidak akan menyukaimu. Ada berbagai dewa di labirin ini, mereka semua memiliki keinginan yang berbeda. Terutama Rakiratas, dia adalah dewa yang memiliki banyak musuh. Cukup banyak dewa yang akan membencinya karena merasa perilakunya merendahkan mereka. Aku yakin kamu akan menjadi lebih kerepotan jika kau menerima kontrak apostelnya. Dan ada satu hal lagi, kamu juga harus mematuhi anugerah dewa sebagai hadiah atas kekuatan yang dia berikan kepadamu. Apapun yang terjadi meski tidak masuk akal, kamu tidak bisa menolak permintaannya itu. Di sini Kang Taisan berpikir bahwa terlalu banyak kelemahannya. Bahkan kelemahan itu lebih besar dibandingkan keuntungannya. Dan dia pun menyimpulkan dalam hati bahwa dia seharusnya melupakan rencananya untuk menerima kontrak apostel. Dan kemudian dia memikirkan sebuah kata bahwa orang yang menaklukkan labirin akan terkabul keinginannya. Tetapi dia tidak pernah mengingat Litae mengatakan bahwa keinginannya terkabul. Tetapi Kang Taisan di sini menyimpulkan bahwa mungkin Kak Ouroboros adalah keinginan dari Litae. Dan dia merasa pusing karena terlalu banyak informasi yang harus dia pikirkan. Dan masih sangat banyak hal yang tidak diketahui. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kini Kang Taisan mampu menghapus sebuah perangkap dan telah memperoleh sebuah skill Trap Remover. Skill ini mengkonsumsi sebanyak 1 poin mana tiap kali diaktifkan, dan ini adalah sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan jebakan. Dan dia pun lanjut menghapus banyak sekali perangkap yang ada di dalam labirin. Itu semua bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemahiran dari skill tersebut. Dan kini tingkat kemahirannya telah naik sebanyak 7%. Dan Kang Taisan pun sudah memperoleh hadiah dari ruangan rahasia di lantai 3. Itu adalah sebuah question ring yang dapat menambah strength sebanyak 3 poin. Dan dia langsung melanjutkan menuju ke ruangan bos dari lantai 3. Nampaknya bos dari lantai 3 ini adalah seekor goblin yang sangat besar dan ganas. Dia mempunyai 2 taring yang sangat besar dan disebutkan bahwa dia adalah seorang pemimpin goblin. Seketika Kang Taisan pun bersiap untuk bertarung. Dia maju, tetapi goblin itu tidak tinggal diam saja. Dia mengaktifkan skill bernama Wave. Seketika gelombang serangan pun menuju ke arah tubuh Taisan, namun serangan itu masih dapat dihindari oleh Kang Taisan. Dia kini mencoba mempersempit jarak dengan pemimpin goblin tersebut.
Dan kini Kang Taisan mengeluarkan gada yang dia dapatkan dari drop item boss di lantai 2. Dengan gada itu dia mengaktifkan sebuah skill bernama Confusion. Karena skill itu mengakibatkan pemimpin goblin menjadi kebingungan, dan itu memberikan celah kepada Kang Taisan untuk melancarkan serangan telak di kaki goblin itu. Namun pemimpin goblin itu langsung menanggapi serangan itu dengan melancarkan sebuah serangan balasan. Namun nampaknya serangan itu masih dengan sangat mudah dihindari oleh Kang Taisan. Kini Kang Taisan pun melompat ke atas udara, dan dari atas dia melancarkan sebuah serangan yang mematikan dan menghantam tubuh dari pemimpin goblin, sehingga serangan itu membuat pemimpin goblin itu pun kini tumbang. Dan seketika jendela notifikasi yang sangat banyak muncul di hadapan Kang Taisan. Kamu telah mengalahkan bos lantai 3, stamina bertambah sebagai hadiah, agility, dan masih banyak lagi jendela notifikasi yang lain. Kang Taisan pun menerima hadiah penyelesaian dari misi lantai 3, yaitu sebuah potion penambah kekuatan fisik. Dan dia juga mendapatkan sebuah tongkat sihir bernama Old Wooden Cane. Tongkat itu dapat menambah magic sebanyak 3 poin dan juga memiliki kekuatan sihir di dalamnya. Seketika si hantu kecil pun mendekati Kang Taisan. Dia berkata bahwa tongkat sihir, kamu bahkan mendapatkannya, kamu benar-benar beruntung. Kang Taisan yang tak mengerti dari pernyataan si hantu kecil pun bertanya, apa sebenarnya ini? Si hantu kecil pun menjelaskan bahwa sama seperti namanya, itu adalah tongkat yang memungkinkanmu untuk menggunakan sihir. Kekuatan sihir yang sudah kamu miliki akan semakin kuat saat kamu menggunakan tongkat ini. Sontak hal itu pun membuat Kang Taisan menjadi terkejut dan berkata, tunggu, jadi aku bisa menguasai sihir? Si hantu kecil pun menimpali bahwa apa itu? Ada apa dengan ekspresi anehmu itu? Mengapa kamu begitu terkejut tentang itu ketika kamu telah bertemu banyak monster yang menggunakan sihir sejauh ini? Taisan pun berpikir dalam hati bahwa selama ini aku hanya tahu bahwa aku harus meminjam kekuatan sihir dari tongkat untuk menggunakan sebuah sihir. Bahkan Li Taeyeon tidak pernah menggunakan kekuatan sihirnya sendiri. Dan dia pun bertanya kepada si hantu kecil, lalu bagaimana caranya aku bisa mempelajarinya? Si hantu kecil pun menjawab bahwa tentu saja kamu perlu memahami konsepnya sendiri atau mempelajarinya dari orang lain. Kamu bisa memilih di antara keduanya. Kang Taisan pun berpikir bahwa opsi pertama hampir mustahil baginya, maka opsi kedua adalah hal yang paling mungkin. Apakah ada NPC untukku belajar sihir? Ya, NPC yang hanya tepatnya ada di dalam mode solo. Dan jika NPC itu disembunyikan di tempat yang bahkan Li Taeyeon tidak bisa menemukannya, kalau begitu itu menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa menggunakan sihir. Saat Kang Taisan memikirkan hal itu, si hantu kecil pun mengatakan kepadanya bahwa ayo kita bergegas ke lantai 4. Namun Kang Taisan mengatakan, sebelum itu aku telah menyelesaikan quest dari Raki Ratas. Dia pun memeriksa jendela notifikasinya, tetapi tidak ada hadiah identifikasi rahasia. Jadi dia menyimpulkan bahwa masih ada sesuatu lain yang tersembunyi di sini. Kang Taisan pun lanjut menelusuri ruangan bos. Dia melihat semua ukiran-ukiran kuno yang ada di dinding dari ruangan tersebut. Dia pun mencoba memecahkan misteri dari ruangan itu. Setelah menganalisis dari gambar-gambar itu, Kang Taisan menyimpulkan bahwa seluruh gambar yang ada di sini hanya melihat ke satu titik. Dia pun menggapai titik itu lalu mengaktifkan skill Trap Remover. Sontak dinding yang ada di sana pun roboh dan itu memunculkan sebuah ruangan. Dia pun lanjut menelusuri ruangan itu. Setelah sampai di dalam, dia melihat ada seekor goblin yang tertunduk dan duduk di sebuah kursi yang sangat besar. Dan ternyata goblin itu adalah mantan raja goblin bernama Hagihawa. Sontak Kang Taisan pun berpikir bahwa ini pertama kalinya dia bertemu dengan monster yang memiliki nama. Saat dia memikirkan hal itu, sang raja goblin meraih pedang yang ada di sampingnya. Sembari itu sang raja goblin berkata bahwa aku tidak akan menyalahkanmu, karena pada akhirnya kamu juga hanyalah sebuah mainan yang dikendalikan oleh mereka. Namun aku adalah ekstensi yang berperan sebagai monster di tempat ini. Jadi aku akan membunuhmu. Seketika goblin itu pun melancarkan sebuah tebasan yang amat dahsyat. Tebasan itu memotong segala tiang-tiang yang ada di ruangan itu.
Kang Taisan pun tak sempat bereaksi akan datangnya serangan tiba-tiba yang sangat cepat seperti itu. Kang Taisan pun kini berlutut kesakitan diakibatkan serangan yang sebelumnya. Namun belum sempat berpikir, Raja Goblin pun tidak memberikan celah kepada Kang Taisan. Dia kini sudah siap menyerang Kang Taisan kembali. Tetapi dengan reaksi yang sangat cepat, Kang Taisan pun menyerang Goblin itu dan mencegah serangan yang luar biasanya itu dikeluarkan kembali. Namun setelah beradu serangan dengan Raja Goblin, Kang Taisan pun berpikir, apa-apaan kekuatan ini? Dia sangatlah kuat. Namun di sini dengan insting yang sangat tajam, Kang Taisan menyimpulkan bahwa pedang yang digunakan oleh Raja Goblin adalah sebuah pedang panjang. Jadi itu menguntungkan dirinya dalam pertarungan jarak dekat. Kemudian Kang Taisan pun mencoba mempersempit jarak di antara mereka. Dia melesat maju ke hadapan Raja Goblin. Tetapi hal yang tidak diduga-duga oleh Kang Taisan, setelah mempersempit jarak, ternyata Raja Goblin menggunakan gagang pedangnya untuk menyerang Kang Taisan. Sontak serangan itu pun menghantam tubuh dari Kang Taisan dan dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Dan karena serangan itu membuat semua gerakan dari Kang Taisan diperlambat selama 10 detik. Pertarungan kini pun dilanjutkan. Kang Taisan yang dalam keadaan terpojok mencoba bertahan dari rentetan-rentetan serangan dari Raja Goblin. Dia mencoba sekuat tenaga karena kini 10 detik gerakan yang diperlambat itu menjadi terasa sangat lama. Melihat Kang Taisan yang kini sudah berada di ujung tanduk, si hantu kecil pun mengatakan kepadanya bahwa monster itu bukanlah lawanmu sekarang. Untuk saat ini kamu harus melarikan diri dan turun dari lantai ini. Ayo kembali ke sini setelah menjadi lebih kuat. Namun jawaban dari Kang Taisan membuat si hantu kecil sangat terkejut. Karena niat dari Kang Taisan sudah sangat besar untuk menyelesaikan pertarungannya dengan si Raja Goblin. Dan Taisan pun melanjutkan berkata bahwa jika dia memiliki keselamatan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena jika dia kabur kemudian kembali ke sini dan berhasil mengalahkan Raja Goblin, maka hadiah lantai akan berkurang. Kemudian dijelaskan bahwa para player dapat berpindah antar lantai di labirin ini. Tetapi saat player turun ke lantai berikutnya, hadiah lantai sebelumnya akan berkurang. Poin XP, emas akan dikurangi menjadi 1/5. Hadiah khusus juga akan menghilang. Jadi untuk mendapatkan semua itu, Kang Taisan pun tidak berniat untuk mundur. Dengan semangat yang membara-bara, kini Kang Taisan bersiap kembali untuk melanjutkan pertarungannya. Dan dia berkata, ini bukanlah tentang bertahan hidup, tetapi ini adalah tantangan yang mempertaruhkan hidup. Dia pun mengaktifkan banyak skill. Dan seketika aura biru pun menyelimuti dan terpancar keluar dari tubuh Kang Taisan. Kang Taisan pun mencoba menganalisis kelemahan dari si Raja Goblin itu. Setelah diperhatikan cukup lama, si Raja Goblin itu tidak pernah turun dari singgasananya. Dan ternyata itu diakibatkan karena si Raja Goblin ini tidak mempunyai kaki. Dan Kang Taisan pun berpikir bahwa itu adalah sebuah celah yang akan membawanya ke kemenangan. Kini Kang Taisan pun mencoba melakukan sesuatu. Dia mencoba merubuhkan beberapa tembok yang ada di ruangan itu dan banyak kereruntuhan yang menuju ke arah Raja Goblin. Namun hal itu masih dapat ditahan oleh si Raja Goblin. Namun banyak kepulan asap putih yang muncul di sana akibat reruntuhan tadi. Itu memberikan celah kepada Kang Taisan untuk mengaktifkan skill Confusion dan mengarahkannya kepada Raja Goblin. Sesaat setelah Raja Goblin itu pun terpengaruh akibat skill tersebut, kini Kang Taisan melancarkan serangan fireball dari berbagai arah dibarengi dengan banyak anak panah. Namun nampaknya serangan itu tak berarti apapun bagi si Raja Goblin. Dalam sekali ayunan pedang, semua serangan itu pun kini dihilangkan. Tapi sesuatu yang di luar dari perkiraan sang Raja Goblin, kini pedang Kang Taisan sudah menembus dadanya. Serangan itu dilancarkan dari belakang, dan nampaknya serangan sebelumnya hanyalah sebuah serangan pengalihan untuk memberikan celah kepada Kang Taisan. Pertarungan mereka pun kini dilanjutkan. Rentetan-rentetan serangan yang dilesatkan oleh Kang Taisan kini membuat si Raja Goblin pun dalam kondisi yang terdesak. Si Raja Goblin pun turun dari singgasananya karena kursi yang ditempatinya kini sudah hancur. Namun tidak tinggal diam, Kang Taisan terus melanjutkan serangannya dan menyerang si Raja Goblin secara membabi buta, sehingga serangan itu pun membuahkan hasil. Dan kini si Raja Goblin pun terkapar. Dan setelah itu jendela notifikasi pun muncul bahwa Kang Taisan telah memenangkan pertarungan melawan Goblin Lord.
Hage Hawa. Dengan perasaan yang sangat lega, Kang Taesan pun mengatakan akhirnya selesai. Dan setelah itu dia lanjut mengobati dirinya dengan menggunakan potion yang sudah dibelinya sebelumnya. Setelah itu dia pun mengecek jendela statusnya. Kini level Kang Taesan pun naik sebanyak 2 level. Dan juga pertumbuhan spiritualnya sedang dirangsang. Dia memperoleh sebuah skill spesial, yaitu Activation Skill Strong Attack. Penguasaan dari skill ini masih berada di tingkat 1%. Tetapi skill ini memungkinkan pemilik untuk memukul lebih keras pada serangan yang berikutnya. Kemudian juga Kang Taesan mendapatkan sebuah skill akselerasi, di mana skill ini dapat menambah kecepatannya dalam sesaat, sehingga dapat menuju ke posisi target dalam waktu yang sangat singkat. Kini diperlihatkan jendela status dari Kang Taesan. Dia sudah berada pada level 12, staminanya kini sudah mencapai angka 430 dan mananya 75. Strength 63, Intelligence 71, Agility 58, dan penambahan attack powernya sebanyak 18 poin dan juga defense-nya bertambah sebanyak 12 poin. Setelah itu kini Kang Taesan sudah kembali ke lantai 2, di mana dia kini sudah memasuki ruang dari altar Raki Ratas sebelumnya. Karena telah menyelesaikan misi, kini Raki Ratas kembali mencoba menawarkan kepada Kang Taesan untuk menjadi seorang apostelnya, tetapi dengan jawaban yang sangat pasti, Kang Taesan pun langsung menolak permintaan itu. Setelah menolak itu, kini waktunya Kang Taesan menerima hadiah dari subquest yang diterima dari Raki Ratas sebelumnya. Dia menerima sebuah protective code sebagai hadiah dan juga memperoleh sebuah skill spesial yang akan selalu aktif, yaitu protective code enhancement. Dan di sini diperlihatkan bahwa di jendela status Kang Taesan kini sudah bertambah satu deskripsi, yaitu protective code sebanyak 10 poin. Dan di sini dijelaskan bahwa status dari protective code itu sama seperti dengan stamina kedua. Ini seperti penyelamatan, di mana stamina dari Kang Taesan tidak akan berkurang bahkan jika dia menerima damage. Setelah itu Kang Taesan pun melanjutkan perjalanannya untuk turun ke lantai keempat, dan quest lantai 4 pun dimulai. Sesaat setelah Kang Taesan menginjakkan kakinya di lantai 4, misinya masih sama pada lantai-lantai sebelumnya, yaitu harus mengalahkan bos di lantai 4. Namun hadiah dari misi kali ini adalah Blackbeard's Guard, dan ada sebuah hadiah rahasia yang belum diketahui apa itu. Dan diketahui dari sepengetahuan Kang Taesan bahwa seperti yang dikatakan oleh Lee Taeyeon sebelumnya di kehidupannya yang lalu, bahwa lantai 4 adalah lantai para orc. Diketahui bahwa masing-masing dari orc memiliki tubuh yang kuat dan intelligence yang tidak buruk. Mereka adalah sebuah spesies warrior. Setelah sampai di lantai 4, Kang Taesan pun lanjut menelusurinya, dan kini dia mencari-cari sebuah ruangan. Setelah sampai di depan ruangan yang ia cari, dia langsung memasukinya, dan ternyata ruangan tersebut adalah altar dari Baltasar. Dijelaskan bahwa Baltasar ini adalah the god of victory, dan juga si Baltasar ini bukanlah dewa yang sangat baik ataupun buruk. Tepatnya dia adalah seorang dewa yang netral. Kemudian jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Taesan bahwa Baltasar ingin mengujimu yang baru saja datang ke altarnya. Jika kamu mengikuti tes dan menang, kamu akan mendapatkan hadiah. Dan tanpa berpikir panjang, Kang Taesan pun langsung menerima quest itu. Kemudian si Baltasar ini mencoba membaca ingatan dari Kang Taesan. Dan dari ingatan itu dia mulai menilai si Kang Taesan ini. Dan setelah penilaian dilakukan, tiba-tiba lantainya itu pun berubah. Ruangan itu seperti terangkat ke udara. Dan sontak hal itu pun mengejutkan Kang Taesan. Dia langsung cepat-cepat memeriksa apa yang terjadi di luar dari ruangan itu. Setelah dia membuka pintu, ternyata hanya ada satu jalan yang lurus namun panjang. Namun di antara jalan itu banyak sekali ruangan yang harus dilalui dan menjadi ujian untuk Kang Taesan di setiap ruangannya. Di awal scene pada chapter kali ini diperlihatkan Kang Taesan sudah memasuki ruangan pertama dari ujian Baltasar, dan kini yang ada di depan dari Kang Taesan adalah seekor monster sword wielding orc. Orc ini mempunyai sebuah tanduk dengan mata yang merah. Dia menggunakan sebuah senjata, yaitu pedang yang panjang. Lanjut pertarungan pun kini dimulai.
Orc tersebut melancarkan sebuah tebasan, namun itu masih dapat ditangkis dengan mudah oleh Kang Taisan. Setelah itu, Kang Taisan melancarkan serangan balik yang menuju ke arah si kaki monster itu, dan kemudian melanjutkan serangan berikutnya. Dia melakukan serangan dari atas udara, namun serangan itu masih dapat ditahan oleh Orc. Namun Kang Taisan memanfaatkan dorongan dari serangan Orc untuk melompat lebih tinggi ke atas udara dengan gaya akrobatik. Dia pun melancarkan serangan dari atas udara yang sama seperti dia gunakan untuk mengalahkan bos lantai 3, sehingga serangan itu menumbangkan Orc yang ada di sana. Kini Kang Taisan pun tersenyum sembari berkata, tinggal 9 ruangan lagi yang tersisa. Lanjut, Taisan pun mampu menaklukkan ruangan-ruangan berikutnya. Kini dia sudah berada di ruangan ke-6. Monster yang ada di sana masih tetaplah Orc, tapi kali ini dia menggunakan sebuah senjata tombak. Dan di ruang ke-7 Orc yang menggunakan sebuah kapak besar. Dan di ruang ke-8 ada Orc yang menggunakan gauntlet besi. Dan kini Taisan pun berhasil menyelesaikan ruangan yang ke-9. Kini dia sudah berada di ruang terakhir dari ujian ini. Dan setelah memasuki ruangan itu, diperlihatkan sebuah warrior Orc muncul. Orc ini berbeda dari Orc yang sebelumnya, karena Orc kali ini mempunyai 2 tanduk di kepalanya, serta dia menggunakan armor lengkap di badannya. Kini Taisan pun bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun sebelum itu ternyata ada seseorang penyihir yang ada di sana. Penyihir itu pun langsung berlari menuju ke arah Kang Taisan. Dengan wajah yang sangat ketakutan dia mengatakan bahwa labirinnya tiba-tiba berubah dan aku ditendang keluar. Hal berikutnya yang ku tahu, tiba-tiba Orc itu sudah ada di depanku. Dan Kang Taisan pun tidak menanggapi perkataan itu. Dia hanya berpikir bahwa kali ini sepertinya ruang rahasianya akan menjadi NPC. Aku akan kembali setelah menyingkirkan Orc ini dulu, jadi tunggulah di sini. Pertarungan singkat pun terjadi. Taisan yang kini sudah menjadi sedikit overpower mampu memojokkan Orc itu dalam waktu yang singkat. Kemudian saat Orc itu sudah mulai terpojok, Taisan pun mengakhiri pertarungan itu dengan sebuah tinjuan yang menghempaskan Orc itu jauh ke belakang dan membuatnya KO. NPC penyihir di sana yang tidak menyangka bahwa kehebatan dari Kang Taisan sangatlah luar biasa, hanya dapat berkata bahwa bos dari lantai 4 dikalahkan dengan sangat mudah. Ini tidaklah masuk akal. Dan dia bertanya kepada Kang Taisan bahwa siapa kamu sebenarnya, tetapi Kang Taisan hanya menjawab, tentu saja aku adalah seorang player. Jadi bagaimana denganmu? Si penyihir itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Lilith. Dia adalah seseorang yang bisa mengendalikan sihir, dan dia datang ke sini untuk mempelajari Lofty Mystic. Kang Taisan pun bertanya kepadanya, sihir? Namun Lilith pun menjawab, sepertinya kamu berasal dari dunia di mana sihir tidak ada. Itu adalah dunia yang sangat menarik. Namun dia lanjut menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa belajar sihir. Itu adalah sebuah bakat bawaan. Dan meskipun aku tidak punya, aku masih ingin belajar sihir lebih dari siapapun. Itulah sebabnya dia datang ke labirin. Karena labirin ini adalah tempat di mana orang bisa mewujudkan impiannya. Dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada Kang Taisan karena telah menyelamatkannya sebelumnya. Dan dia berkata dia tidak punya sesuatu untuk membayar kebaikan itu. Namun Kang Taisan mengatakan bahwa kamu mempunyai sesuatu yang berharga. Namun si Lilith menjawab, aku benar-benar miskin. Tetapi di sini Kang Taisan melanjutkan bahwa kau mempunyai sesuatu untuk membayarnya. Itu adalah sebuah sihir. Aku ingin mempelajari itu. Namun di sini Lilith nampak ragu apakah dia mampu mengajarkan sihir kepada Taisang. Namun seperti yang diduga oleh Kang Taisang, ini akan menjadi seperti sebuah negosiasi. Dan lanjut si hantu kecil pun mengobrol dengan Lilith. Dia menanyakan kepada Lilith, "Sudah sejauh mana kau menelusuri labirin?" Ternyata si Lilith ini sudah sampai di lantai 9. Dan kemudian si hantu ini menawarkan kepada Lilith bahwa dengan kemampuannya itu dia akan sangat sulit menjelajahi labirin. Tetapi orang yang ada di hadapannya ini adalah seorang adventure yang menjelajahi semua labirin. Dan kemudian dia juga adalah seseorang yang telah diakui para banyak dewa. Karena alasan itulah labirin ini berubah. Jadi pasti labirin ini akan semakin dalam. Maka tidakkah kamu ingin mencari semua yang ada di dalam jurang itu? Dan si hantu kecil pun melanjutkan perkataannya kepada si Lilith. Dia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagimu untuk mempelajari sihir yang tidak bisa kamu pelajari sebelumnya. Menurutku ini kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi kalian berdua.
Setelah mendengar penawaran dari si hantu kecil, si Lilith pun langsung kegirangan dan berbinar-binar. Dia mengatakan bahwa setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia akan mengajari Kang Taisan untuk menggunakan sihir. Lanjut, Lilith pun menjelaskan bahwa di lantai 5 juga merupakan lantai para orc. Jadi dia menyiapkan sebuah ruangan rahasia di lantai 6. Itu adalah tempat di mana dia akan mengajari Kang Taisan cara menggunakan sihir di ruang itu. Jadi mereka akan bertemu kembali di ruang rahasia lantai 6. Dan seketika itu pun Lilith menggunakan sihir yang dapat menyembunyikan hawa keberadaannya. Dan dia pun pergi dari sana. Setelah menyelesaikan semua tantangan di lantai 4, kini Kang Taisan pun beristirahat sejenak sembari mencari-cari informasi yang ada di forum. Dan juga dia memeriksa hadiah penyelesaian dari lantai 4. Itu adalah Black Wyr's Guard, defense power bertambah 5, dan juga hadiah rahasianya adalah engraving order. Itu memberkahi peralatan dengan kekuatan khusus, dan dia pun memberkahi pedang Rakiratas ceremonial swordnya dengan gulungan itu, sehingga Rakiratas ceremonial swordnya itu mempunyai kemampuan baru, yaitu memulihkan stamina sebanyak 5 saat membunuh target. Itu adalah kemampuan yang sangat berharga di labirin, di mana kita melakukan perjalanan labirin seperti survival, dan mempunyai kemampuan lifesteal itu sangatlah menguntungkan. Lanjut, kini pun Kang Taisan melanjutkan perjalanannya ke lantai 5. Hadiah dari mengalahkan bos di lantai 5 ini adalah Dazzling Decorative Sword, dan ada sebuah hadiah rahasia yang belum diketahui apa itu. Kini dia menuju ke ruangan Pak Tua si penjual peralatan. Dia kini tertarik dengan sebuah potion yang dipajang oleh Pak Tua itu. Ternyata potion itu adalah sebuah potion divine power, dan Pak Tua lanjut menjelaskan bahwa ada seseorang yang merendam dirinya di dalamnya untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan, tapi dia malah terjatuh. Dan ada juga orang yang mengolesi senjatanya dengan cairan itu, tapi itu malah membuat pedangnya itu semakin bersinar. Kang Taisan pun berpikir bahwa seperti yang diduga, tidak ada yang tahu tentang itu. Di dunia sebelumnya banyak orang yang membelinya karena percaya rumor bahwa itu bisa memberikan mereka blessing, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat efeknya, sehingga pada akhirnya diperlakukan sebagai seperti sampah. Itu sebelum dia menemukan kegunaannya. Lanjut, Kang Taisan pun menanyakan kepada si Pak Tua berapa banyak kau mempunyai potion divine power ini. Pak Tua pun menjawab, aku membelinya sebagai item bekas, jadi aku hanya punya 3 sekarang. Sontak Kang Taisan pun mengatakan bahwa dia ingin membeli semuanya. Seketika wajah Pak Tua itu pun menunjukkan ekspresi yang penuh dengan tanda tanya. Kenapa si bocah ini ingin membeli item ampas ini? Namun sebenarnya blessing powder khasiatnya adalah untuk penyesuaian probabilitas kecil. Dengan wajah yang tersenyum, Kang Taisan pun meninggalkan ruangan itu. Saat meninggalkan ruangan itu, jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Taisan bahwa Baltasar puas dengan hasilnya. Dia sudah menunggumu saat ini untuk memberikan hadiah untukmu. Si hantu kecil pun yang melihat notifikasi itu berkata bahwa kamu bajingan yang luar biasa. Aku tidak percaya para dewa menjagamu, bahkan saat menurunkan domain mereka. Namun di sini Kang Taisan mempertanyakan akan hal itu. Apakah itu penting? Namun si hantu kecil mengatakan, penting katamu, apa kamu perlu menanyakan itu? Para dewa hanya peduli dengan domain mereka. Bahkan kepada orang-orang beriman yang memujanya dengan pengabdian penuh, para dewa memberikan berkah yang lebih rendah tanpa wilayah kekuasaan, dan mengagungkan hadiah sepele seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tahukah kamu sekarang berapa banyak nilai yang diberikan para dewa untukmu? Jadi kamu bisa bangga akan hal itu. Namun Kang Taisan hanya menjawab, aku tidak tahu itu. Aku hanya menyelesaikan quest karena aku akan diberi hadiah. Bagiku itu tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kini lanjut, Kang Taisan pun memasuki ruangan pertama yang ada di lantai 5. Ruangan pertama lantai 5 itu memunculkan orc yang menjadi bos di lantai 4. Tapi itu tidak menjadi masalah yang besar kepada Kang Taisan. Mereka pun melakukan pertarungan yang singkat, dan di akhir pertarungan itu, sebuah tebasan yang amat dahsyat dari Kang Taisan mampu memenggal kepala dari orc itu. Dan kini Kang Taisan ingin melanjutkan perjalanannya ke ruangan yang berikut. Kini diperlihatkan Kang Taisan yang sudah menyelesaikan ruangan kelima di lantai 5. Dia pun berpikir, meski begitu, jika aku menyelesaikan lantai ini, tidak hanya aku akan mendapatkan hadiah dari dewa, aku juga bisa belajar sihir.
Dan kemudian Kang Tyson menanyakan kepada si hantu kecil, bagaimana cara kamu mengenal Lilith? Dan si hantu kecil pun menjawab bahwa kamu tahu kalau di labirin ini tidak ada batasan umur. Jadi anak kecil itu sudah berada di labirin ini sejak aku masuk ke sini. Seperti yang terjadi sebelumnya, saat itu dia juga akan mati karena orc di lantai 4. Kemudian aku menyelamatkannya karena kasihan, dan itu adalah pertemuan pertama kami. Dan si hantu kecil pun mengatakan bahwa itu sekitar 100 tahun yang lalu. Sontak di sini Kang Tyson pun berpikir, jadi itu berarti selama 100 tahun dia tidak berhasil menyelesaikan lantai 10 atau mempelajari sihir yang sangat kuat. Meskipun dia memasuki labirin ini untuk belajar sihir, dia adalah seseorang yang bahkan tidak berhasil menangkap Bat of Enlightenment karena kekurangan bakat. Dan Kang Tyson pun berkata dalam hati bahwa orang-orang yang selamat bukan untuk menaklukkan labirin, tapi untuk memenuhi tujuan pribadi mereka. Mungkin ada lebih banyak NPC dari yang kuduga di dalam labirin ini. Kini Shin pun memperlihatkan Li Tai yang mungkin berada di lantai 2 atau 3. Dia memancing seekor goblin dengan melemparkan batu kecil. Jadi si goblin itu mengecek batu kecil itu sampai keluar ruangan. Namun di sana sudah ada Li Tai yang bersiap untuk menyergapnya. Seketika Li Tai pun langsung membungkus mulut goblin itu agar tidak mengeluarkan suara, lalu menusuk lehernya dengan sebuah dagger kecil. Dan dia pun berhasil menyelesaikan satu ruangan goblin. Kini Shin kembali memperlihatkan Kang Tyson yang sudah menuju ke ruang terakhir di lantai 5. Setelah memasuki ruangan bos di lantai 5 ini, muncullah sesosok orc dengan 2 tanduk yang besar di kepalanya, menyerupai iblis. Dan orc ini menggunakan 2 pedang. Dan ada bekas luka tebasan berbentuk tanda silang seperti di dada Luffy di One Piece yang ada di dada orc ini. Orc ini mempunyai julukan Tribal Chief of Orc bernama Latran. Kang Tyson pun lanjut berkata ternyata dia bukanlah raja dari orc. Namun si hantu kecil menimpali perkataan itu. Dia berkata, apakah menurutmu level raja sudah akan muncul di sini? Sudah kubilang bahwa Hage Hawa adalah kasus yang aneh. Kepala suku juga bukan musuh yang mudah, karena dia yang terakhir itu sebenarnya terlalu tinggi untuk ditangani oleh para adventure. Tapi jika itu kamu pasti bisa mengatasinya. Ternyata di sini si orc itu pun bisa berbicara. Dia mengatakan kepada Kang Tyson, kamu adalah seorang fighter yang hebat. Aku berterima kasih atas semangat juangmu. Aku dulu berpikir bahwa dewa tidak berguna, tapi itu berbeda setidaknya kali ini. Apakah rekan-rekanku yang bangga pergi dengan puas? Namun Kang Tyson pun menyela perkataan itu bahwa para orc yang bertarung denganku semua mati dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Kalian semua daripada membunuhku, kalian sepertinya lebih tertarik pada pertarungan kan? Orc itu pun menjawab bahwa kamu benar, apa gunanya kami membunuhmu? Kami adalah budak yang terikat oleh tempat ini. Lupakan pertarungan yang membanggakan. Kami bahkan tidak tahu kapan kami akan bebas. Jadi apakah menurutmu kami akan menginjak-injakmu? Siapa yang bisa memberikan kami tidak hanya kebebasan tetapi juga kematian yang terhormat? Tentu saja bagi kami tidak akan mungkin terjadi. Kamu harus memberiku kehormatan. Sembari mengepalkan tinjunya dengan wajah yang menggebu-gebu, orc itu berkata, fighter, tunjukkan padaku kekuatanmu dan berikan aku kematian. Setelah perkataan itu, Latran pun mengaktifkan recharging dan mengaktifkan skill Enger. Jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Tyson bahwa lawanmu kali ini adalah musuh yang sulit untuk dikalahkan. Namun Kang Tyson yang tak gentar akan hal itu kini sudah bersiap dengan pedang merahnya. Singkat cerita, di scene kali ini diperlihatkan orc itu yang sudah tumbang dan telah dikalahkan oleh Kang Tyson. Namun orc itu sangat bahagia. Dia tertawa, hahaha, aku tidak percaya ada perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara kita. Kamu ini siapa sebenarnya? Apa kamu benar-benar seorang adventure di lantai 5? Kamu tidak tahu apa-apa tentang swordsmanship, tetapi kamu menggunakan skillmu seperti swordsmanship itu sendiri. Juga gerakanmu itu pasti milik seseorang yang pernah mengalaminya secara langsung sebelumnya. Hahaha, tapi itu adalah pertarungan yang sangat memuaskan. Ini adalah kematian yang terhormat bagiku. Ayo fighter, raihlah kemenanganmu.
Dan setelah perkataan itu, tubuh orc itu pun menghilang dan tinggal menyisakan butiran-butiran cahaya yang ada di sana. Setelah itu, jendela notif pun muncul di hadapan Kang Taisan. Kamu telah menangkap bos lantai 5. Kamu berhasil menyelesaikan ujian dari Baltasar. Baltasar sangat senang. Dan hadiah kali ini yang didapatkan oleh Kang Taisan dari Baltasar adalah The Belt of Fighting Spirit. Sabuk ini mempunyai kemampuan attack power bertambah 3 dan juga memiliki efek defense sebesar 3 poin. Memungkinkan stamina dan manamu meningkat 5 untuk setiap kemenangan yang kamu dapatkan. Kamu memperoleh special skill yang akan selalu aktif. Skill ini adalah Proof of Victory. Kang Taisan pun yang terkejut membaca notifikasi itu berkata bahwa apakah ini berarti statistikku akan meningkat setiap kali aku menang? Kalau begitu, aku akan memilih mana? Setelah memilih statistik yang akan bertambah setiap kali memenangkan pertarungan, kini Kang Taisan pun ditawarkan untuk menjadi seorang apostel dari Baltasar. Namun seperti biasa, Kang Taisan ini langsung menolak penawaran itu. Setelah itu, ada 2 peti hadiah yang muncul di hadapan Kang Taisan. Dia pun membuka kedua hadiah itu. Hadiah pertama yang didapatkan adalah Dancing Decorative Sword yang memiliki attack power sebanyak 5 poin. Kemudian hadiah rahasianya adalah The Blade of Self-Injury, memungkinkanmu untuk menghemat konsumsi mana. Kemudian masih ada sebuah hadiah rahasia lainnya bernama The Secret Rope. Jubah ini memungkinkan kamu berada dalam keadaan tersembunyi selama 1 detik dan memiliki cooldown selama 1 jam. Kang Taisan pun menggunakan segala equipment yang didapatkannya dari hadiah lantai 5 itu. Dan dia kini pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lantai 6. Beberapa waktu kemudian, kini diperlihatkan Kang Taisan yang sudah berada di lantai 6. Lantai ini sepertinya dipenuhi dengan pohon-pohon dan banyak lumut yang ada di sana, berbentuk seperti rawa-rawa tua yang menyeramkan yang ada di film horor. Hadiah dari penyelesaian lantai kali ini adalah The Engraving Order. Dan ada juga sebuah hadiah rahasia yang belum diketahui apa itu. Seperti yang diketahui Kang Taisan sebelumnya dari informasi yang diberikan Li Taeyeon di kehidupan sebelumnya. Dia berkata bahwa akan sulit untuk menaklukkan tempat ini karena swamp ini. Karena monster di tempat ini tidak akan terpengaruh oleh swampnya. Yang berarti hanya pergerakan player yang terhambat. Seketika di sana ada 2 monster lizardmen yang menggunakan senjata seperti trisula mengarah kepada Kang Taisan. Kang Taisan pun langsung mengambil tongkat sihirnya dan mengeluarkan sihir fireball. Sontak serangan itu pun langsung memanggang lizardmen yang ada di sana. Dan ternyata swamp yang ada di sana juga dikategorikan sebagai makhluk hidup dan itu dapat dihilangkan dengan menggunakan api. Sehingga sesaat setelah swamp itu hilang, kini Kang Taisan pun dapat bergerak secara leluasa dan menghabisi seluruh lizardmen yang ada di sana. Dari kemenangan itu, statistik mana poin bertambah 1 dari setiap jumlah monster yang dia kalahkan. Dan kini dia sedang menuju ke sebuah menara batu. Itu adalah sebuah tempat rahasia di mana Lilith dan juga dirinya berjanji untuk bertemu di sana. Taisan pun memencet sebuah tombol yang ada di dinding batu itu. Seketika tangga-tangga pun keluar dan itu mengantarkan Kang Taisan untuk menuju puncak tower itu. Setelah sudah berada di dalam ruangan, Lilith pun menjelaskan bahwa tidak seperti skill, magic tidak bisa dipelajari sendirian. Kamu hanya bisa memilikinya, baik itu diwariskan oleh orang lain atau mendapatkannya. Sehingga sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan dengan skill akan mungkin dilakukan dengan magic. Seperti membuat api, memotong ruang atau memutar waktu. Itulah sebabnya nilai magic sangat tinggi. Juga karena akulah yang akan mengajarkannya, jadi kamu akan menjadi muridku. Apakah itu benar? Kalau begitu kamu harus memanggilku dengan gelar kehormatan kan? Kang Taisan yang mengikuti permainan dari Lilith langsung menjawab, "Yes, Master." Di sini Lilith pun menjelaskan penjelasannya bahwa magic sama saja dengan misteri. Sembari dia mengeluarkan sebuah sihir di tangannya. Dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah keajaiban yang dilihat seseorang yang tidak berbakat. Itu sama seperti fenomena alam. Dan yang terakhir, cara belajar magic. Itu mudah, kamu hanya perlu membuat kontrak dengan dewa.
Dalam kasusku, Magic God muncul dan memberikannya langsung kepadaku. Namun si hantu kecil berkata, tapi sangat jarang seorang dewa mengajarkannya secara langsung. Aku yakin itu terjadi pada Lilith karena dia sangat gila magic. Dan di sini Kang Taisan pun bertanya, jadi apakah aku harus membuat kontrak untuk bisa mempelajarinya? Namun Lilith mengatakan bahwa itu tidak diperlukan karena aku ada di sini untuk mengajarimu. Seketika dia pun memegang pundak dari Kang Taisan, dan sesaat setelah itu mereka berdua kini pun seperti berada di sebuah ruang angkasa dengan banyak buku-buku yang melayang di antara mereka. Dan ternyata itu adalah sebuah skill pewarisan, dan kini Kang Taisan pun menerima sebuah magic. Ternyata di labirin ini mereka yang memiliki magic bisa mengajari mereka yang tidak mempunyai magic. Itu bisa dianggap sebagai keuntungan di dalam labirin. Kini jendela notifikasi pun muncul di hadapan Kang Taisan. Magic tingkat kompetensi 1%. Memungkinkanmu untuk menggunakan magic. Kamu hanya bisa menyalakan bara kecil untuk saat ini. Kemudian Lilith pun memperlihatkan kembali sihir api yang ada di tangannya. Dia menyuruh Kang Taisan untuk memperhatikan pola sihir itu. Kini pandangan Kang Taisan pun berubah. Dia tidak hanya melihat api ungu, tetapi ada api biru dalam inti api itu. Dan kini semua persiapan telah selesai. Saat ini Kang Taisan pun akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu belajar berbagai cara untuk menggunakan magic. Lilith pun menjelaskan bahwa cara termudah untuk belajar magic adalah dengan cara mengekstraksi sihir dari dalam item yang mengandung kekuatan sihir, seperti alat sihir atau tongkat sihir. Kemudian Kang Taisan pun mengeluarkan 2 tongkat sihirnya yang sebelumnya. Dia pun kini mencoba mengaktifkan magic extraction. Dia mendapatkan sebuah sihir dasar, yaitu fireball. Dan kini Kang Taisan mencoba mengaktifkan sihir fireball itu. Seketika muncul sebuah api di tangan Kang Taisan. Kemudian Lilith lanjut menjelaskan, cara kedua untuk mempelajari sihir adalah mempelajarinya dari orang yang sudah menguasai sihir, atau mempelajari dengan memberi penghormatan kepada dewa. Cara kedua ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang kontrak, jadi kamu tidak akan bisa melakukan itu. Jadi sebagai gantinya aku akan memberi penghormatan kepada dewa dan mempelajarinya. Setelah itu aku akan mengajarkannya kepadamu. Kamu hanya perlu menaklukkan lantai dan memberikan semua item yang kamu punya kepadaku. Kang Taisan pun menjawab bahwa dia akan melakukan semua hal itu. Dengan wajah yang berbinar-binar, Lilith mengatakan bahwa akhirnya aku bisa mempelajari sihir yang baru. Namun di tengah kesenangan itu, Kang Taisan pun berkata kepada Lilith, kalau begitu bisakah aku mempelajari semua sihir yang sudah kau miliki saat ini, seperti sihir transparansi? Sontak hal itu pun membuat Lilith wajahnya kini penuh dengan keringat dingin. Ia mengatakan bahwa itu mungkin saja, tapi sejujurnya ada harganya juga. Kemudian Lilith melanjutkan bahwa dia tidak mempelajari sihir lainnya sendirian. Sebaliknya dia juga mempelajarinya dari orang lain. Jadi dia tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain begitu saja. Jadi aku harus mendapatkan izin dari dewa sihir yang memberinya penghormatan. Sepertinya itu dimanfaatkan oleh Lilith untuk meminta bayaran lebih dari Kang Taisan. Kang Taisan pun menjawab, jadi maksudmu agar aku bisa mempelajari sihir baru yang sebelumnya tidak kamu sadari? Aku memerlukan penghormatan kepada dewa dan penghormatan untuk mempelajarinya, bukan? Jadi apa yang harus kuberikan sebagai penghormatan? Apakah itu senjata atau peralatan? Tapi itu pasti bisa menjadi sesuatu yang istimewa dan unik. Seketika Kang Taisan pun mengeluarkan banyak senjata jarahan dari inventorinya yang ia kumpulkan di lantai-lantai sebelumnya, dan juga ada yang dikumpulkan di lantai 6. Lilith pun berkata bahwa kita bisa menggunakan ini, tapi ini tidak akan cukup bahkan untuk mempelajari satu sihir pun. Taisan pun berkata bahkan sebanyak ini, itu masih belum cukup. Lilith pun berkata bahwa kita ini sedang berbicara tentang sihir. Kuantitas saja tidak cukup, kita memerlukan sesuatu yang mempunyai nilai. Kini lanjut, Kang Taisan pun menawarkan the necklace for the owner. Dia mengatakan bagaimana dengan ini? Lilith pun melihat benda itu mengatakan, wow, itu adalah sebuah item lord. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Itu seharusnya cukup untuk sihir dasar. Lalu dia kini menunjukkan pedang dari Raki Ratas. Namun Lilith hanya menjawab, wow, aku yakin dia akan menyukainya, tapi apa kamu akan puas? Kamu jangan kesal karena dewa hanya akan bersedia memberimu setidaknya sihir tingkat pemula.
Dan barang terakhir yang ditunjukkan oleh Kang Tyson adalah sebuah tongkat. Itu adalah Olden Wooden Cane Magic. Dan Lilith pun berkata, menurutku yang ini saja sudah cukup. Ini dalam batas yang cukup sempit untuk mendapatkan sihir tingkat dasar. Dan lanjut Lilith pun menjelaskan bahwa para dewa lebih menyukai item-item yang berhubungan dengan mereka. Jadi mereka berdua memutuskan untuk mempersembahkan tongkat itu. Dan setelah mempersembahkan tongkat itu, Lilith pun menanyakan kepada Kang Tyson sihir apa yang akan dia pilih. Namun di sini Kang Tyson memilih akan mempelajari sihir food production. Setelah memilih sihir itu, Lilith pun melanjutkan ritualnya. Kini ruangan itu dipenuhi dengan aura hijau yang tersebar di seluruh ruangan, dan muncul sebuah mata di atas langit-langit ruangan itu, dan seketika mata itu menyerap tongkat yang tadi dipersembahkan. Setelah itu Kang Tyson pun memperoleh sihir food production. Ini adalah sebuah sihir dasar yang mengkonsumsi mana sebanyak 5 poin. Setelah mendapatkan sihir itu, dia pun berbincang sebentar dengan Lilith. Setelah dia merasa urusannya sudah selesai, Tyson pun meninggalkan tempat itu. Kini dia sudah berada di tempat perburuan dan dia sedang mencoba magic yang baru saja dia pelajari. Lanjut, dia pun melakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan skill yang baru. Kang Tyson pun melepaskan seluruh armornya dan memancing Lizardman untuk menyerangnya. Dan setelah itu, Kang Tyson pun berhasil memperoleh skill baru lainnya. Dan dia pun melakukan hal itu berulang-ulang untuk meningkatkan penguasaan dari tingkat kecakapan skillnya. Dan setelah merasa puas, dia pun melemparkan sehingga Lizardman itu pun membentur pohon yang ada di sana dan langsung koip. Dan sembari tersenyum, dia pun berkata kepada si hantu kecil, "Kurasa aku perlu berterima kasih kepada Raki Ratas yang memberiku skill protective shield. Jadi bagaimana menurutmu?" Dan di panel akhir pada part kali ini, si hantu kecil pun mengatakan, "Skill gila apa yang kamu punya itu?" Ya, dan itu adalah akhir dari chapter kali ini. Bagaimanakah kisah kelanjutan dari Kang Tyson? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan update dan informasi menarik lainnya. Sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.